Mereka dulu menyebutnya si bodoh dari Owari. Dengar Nobunaga tertawa di pemakaman lagi. Katanya dia menyembunyi di sini sampai butuh langsung. Gila, terkutuk. Tapi setelah darah saudaranya sendiri mengalir di tanah Owari, julukan itu mulai berubah. Dengar mereka memanggilnya iblis sekarang. Dia membunuh adiknya sekarang. Pertama kali dalam bertahun-tahun. Karena sebentar lagi, seluruh Jepang akan mengenal nama Oda Nobunaga. Jepang sedang sekarat. Beberapa provinsi saling membakar. Daimyo saling mengkhianati. Pedang lebih dipercaya daripada janji. Di tengah kekacauan itu, satu nama mulai terdengar semakin sering. Oda Nobunaga. Kau dengar tentang Owari? Ia membunuh adiknya sendiri menggunakan arkebus. Bagi sebagian orang, ia adalah jenius perang. Bagi yang lain, ia adalah iblis yang berjalan dengan wajah manusia. Julukan itu belum resmi, tapi benihnya sudah tumbuh. Tahun 1560, Imagawa Yoshimoto bergerak menuju Kyoto dengan pasukan puluhan ribu orang. Dia tidak sedang berperang kecil. Ia sedang menuju kekuasaan nasional. Di jalurnya berdiri Owari, dan di Owari berdiri Nobunaga. Dengan hanya beberapa ribu prajurit, secara logika ia sudah kalah sebelum bertempur. Para penasihat menyuruhnya bersembunyi di kastil, menunggu, berdoa, bertahan. Nobunaga hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah bertahan. Ia menyerang. Kita tidak akan bertahan. Kita akan menyerang. Oke Hazama. Langit gelap. Hujan turun deras. Petir membelah langit. Pasukan Imagawa sedang beristirahat. Mereka yakin kemenangan tinggal selangkah lagi. Mereka merayakan terlalu cepat. Nobunaga tidak memberi peringatan. Di bawah hujan yang menutup suara langkah kaki, pasukannya bergerak cepat menembus celah pertahanan. Tidak ada duel kehormatan, tidak ada pengumuman perang, hanya serangan mendadak. Pedang menghantam dalam kekacauan, tenda komando ditemukan, dan dalam hitungan detik, Imagawa Yoshimoto tewas, kepalanya terpenggal. Pasukan raksasa itu runtuh, kemenangan mustahil. Satu provinsi kecil baru saja membunuh raksasa. Di Oke Hazama, si bodoh dari Owari benar-benar mati. Yang lahir adalah predator. Setelah Oke Hazama, dunia melihatnya berbeda. Ia tidak lagi diremehkan. Ia ditakuti. Dan ketakutan adalah mata uang yang lebih kuat dari kehormatan. Kemenangan itu membakar sesuatu di dalam dirinya. Ambisi. Bukan lagi sekabar bertahan hidup. Ia ingin Jepang. Owari sudah takluk, tapi Jepangku akan mengubah sejarah atau mati mencoba. Nobunaga memahami satu hal yang diabaikan para samurai tua. Perang sedang berubah. Pedang bukan lagi raja. Mesiu adalah masa depan. Dari para pedagang Portugis,
ia memperoleh arkebus. Senjata asing, kotor, tidak terhormat. Samurai tradisional mencemooh. Nobunaga tidak peduli. Ia melatih pasukan penembak. Ia mengubah medan perang menjadi mesin pembantaian terorganisir. Ia tidak peduli pada kode Bushido. Ia hanya peduli pada kemenangan. Ia juga menyerang sistem ekonomi lama, menghapus bea cukai, membuka perdagangan bebas, membangun kastil Azuchi sebagai simbol kekuasaan baru. Bukan hanya benteng, tapi pusat dunia yang ingin ia ciptakan. Namun, setiap reformasi melahirkan musuh baru. Daimyo saingan melihatnya sebagai ancaman. Dan yang lebih berbahaya, kekuatan agama. Sekte Iko-Iki bukan hanya kelompok spiritual. Mereka punya pasukan, benteng, fanatisme. Mereka menolak tunduk. Bagi Nobunaga, itu tidak bisa diterima. Ia tidak mentolerir kekuasaan paralel. Tahun 1571, Gunung Hiei, Enryakuji, salah satu kuil paling suci di Jepang, tempat ribuan biksu dan keluarga berlindung, dan juga pusat perlawanan terhadapnya. Nobunaga membuat keputusan yang tidak pernah berani dibuat daimyo lain. Burn it all. Let the ashes answer for mercy. Ia memerintahkan pembakaran total. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Api menjalar, orang-orang berlari, jeritan memenuhi lereng gunung. Biksu, wanita, anak-anak, tidak ada yang dikecualikan. Gunung Hiei menjadi lautan api. Dari abu itu, satu julukan lahir, Dairokuten Mao, Raja Iblis dari surga keenam. Ia tidak membantah, ia tidak menyangkal, ia membiarkan julukan itu tumbuh. Karena iblis lebih efektif daripada pahlawan. Pahlawan dilawan, tapi iblis itu alat yang paling ampuh untuk menyatukan Jepang. Musuh berikutnya, Takeda. Kavaleri legendaris. Warisan Takeda Shingen. Tahun 1575. Nagashino. Katsuyori, putra Shingen, yakin pada kekuatan kuda dan keberanian samurai. Ia percaya tradisi akan menang. Nobunaga sudah menyiapkan jawabannya. Di balik pagar kayu, ia menempatkan 3 barisan arkubus. Tembakan bergilir. 1 barisan menembak, 1 mengisi ulang, 1 bersiap. Ketika kavaleri Takeda menerjang, rentetan mesilu menghantam mereka. Kuda-kuda roboh, samurai jatuh sebelum sempat mengayunkan pedang. Serangan demi serangan hancur. Nagashino bukan sekadar kemenangan, itu eksekusi terhadap masa lalu. Di hari itu, perang samurai klasik mati, dan Nobunaga menjadi arsitek era baru. Wilayahnya membesar. Daimyo menyerah sebelum bertempur. Teror bekerja lebih cepat daripada pedang. Di Kastil Azuchi, ia berdiri di puncak kekuasaan. Ia telah mengalahkan raksasa, membakar gunung suci, menghancurkan kavaleri legendaris. Ia hampir menyatukan Jepang. Hampir. Karena di balik semua kemenangan itu, ia menciptakan banyak musuh. Dan musuh paling berbahaya bukan yang di medan perang.
melainkan yang berdiri di sisinya. Sekutu, jenderal, orang-orang yang menyaksikan kekejamannya dan mulai bertanya dalam diam. Jika ia mampu membakar kuil suci, jika ia mampu membunuh saudaranya sendiri, apa yang akan ia lakukan pada kami? Nobunaga berdiri di puncak. Tapi semakin tinggi ia naik, semakin tipis tanah di bawah kakinya. Dan di bayangan kastilnya sendiri, pengkhianatan mulai tumbuh.